kok diajarin sih caranya Iya. untuk berhubungan seksual, padahal kan tidak melulu untuk edukasi seksual itu hal yang dibicarakan tentang bagaimana hubungan seksual. Contohnya binatang itu pun tidak diajari pun mereka bisa bereproduksi. Padahal ada nilai-nilai lain sebenarnya yang bisa kita masukkan dalam pendidikan edukasi seksual itu ya. Sudah ini pria RSI mungkin langsung aja gitu ya. Di poliandrologi sebenarnya bukan melulu kalau di andrologi itu nanti kalau pasien datang ke situ pasti masalah seksual, sebenarnya enggak. Mengetahui tempat-tempat sensitif gitu ya. Katanya ukuran itu tidak juga menentukan kenikmatan. Apakah benar ini dokter? Ini agak mentah-mentah dikit loh. Kalau kita mateng itu dipencet gini mak klenyek gitu. Alih-alih menyebut seks sebagai hawa nafsu belaka, seks sebenarnya merupakan ungkapan cinta dan kasih sayang. Seks saat ini memang telah menjadi suatu hal yang secara terbuka menarik untuk dibahas dan dibicarakan. Karena tidak dapat dipungkiri bahwa seks adalah salah satu kebutuhan dasar manusia. Di saat arus informasi dan komunikasi tidak sederas sekarang, tidak setiap orang mau membicarakannya secara terang-terangan. Sebab tidak sedikit masyarakat yang menganggap seks masih tabu untuk dibicarakan. Padahal, sejak masa remaja, manusia sangat penasaran dan haus akan informasi tentang berbagai hal yang berkaitan dengan seksualitas. Keingintahuan tersebut membuat manusia berusaha untuk terus mencari informasi dari berbagai sumber. Biasanya, membicarakan masalah seksualitas masih dominan antar kelompok sebaya, baik itu dari teman-teman dekat, teman sekantor, maupun dari media-media lain. Dan sayangnya, informasi tidak didapat dengan benar dan seringkali tidak dapat dipertanggungjawabkan. Repotnya lagi, bila informasi yang salah tersebut mulai diyakini dan akhirnya selalu dipercaya sebagai pedoman untuk berperilaku seksual, malah ini bisa menjadi turun-temurun. Maka ini tentunya akan mengundang resiko seksual juga di masyarakat kita. Informasi-informasi yang salah mengenai seks inilah yang disebut dengan mitos-mitos seks yang sekali lagi tidak benar. Telah hadir bersama saya seorang dokter spesialis yang memiliki keahlian khusus dalam menangani masalah pada sistem reproduksi pria seperti gangguan kesuburan atau gangguan fungsi seksual. Selamat datang Dr. Cinta Ayu Abutari, spesialis andrologi. Assalamualaikum Mas Chandra dan Sobat Iska ya. Apa kabar dokter? Alhamdulillah sehat. Sepertinya kita kemarin sedikit membicarakan tentang outfit kita hari ini ya. Saya harus pakai yang seragam apa nih gitu ya. Okay, then and I just want to try our chemistry, but the result is not bad. We wearing black and white. Masih lah senada ya. Yes, and you look so very pretty wearing your jacket. Okay, thank you. Dokter, kalau tidak salah, ini kali kedua dokter hadir dalam podcast RSD Dr. Siska ya? Sepertinya ketiga ya. Ketiga malahan ya? Iya, oh, sangat sering sekali. Dengan Pak Rifai ya. 2 kali kalau nggak salah. 2 kali? Iya. Oke. Dengan Mas Chandra ini yang baru pertama ya? Iya, baru pertama kali. Kayaknya ini podcast pertama di awal tahun ini ya? Tahun ini, oke. Ya. Masih dalam kesempatan yang sama, kali ini kita akan berbincang tentang edukasi, tentang seks itu yang sebenarnya masih dianggap tabu. Menurut dokter, seberapa penting sih edukasi seks itu? Oke, jadi sebenarnya kalau membicarakan masalah seks, masalah seksual ini adalah hal yang sangat krusial dan tidak boleh dilepaskan dari kehidupan manusia. Bahkan sejak dini, sejak bayi lahir yang ditanya tentang seksnya. Seksnya jenis kelaminnya apa nih? Nah,
laki-laki, perempuan, ya kan. Dan sayangnya masih banyak yang menganggap tabu kalau terkait sama edukasi seks yang ada di masyarakat ini. Nah, di sini sebenarnya kalau untuk edukasi seksual ya sebenarnya harusnya tidak dianggap tabu lagi untuk mendapatkan informasi yang benar supaya tidak terjadi penyimpangan seksual yang merugikan. Nah, banyak kali kalau misalkan di masyarakat itu informasi yang didapatkan, memang informasi yang didapatkan bisa dari mana saja, tapi sebaiknya memang di cross check ya, kebenarannya seperti apa supaya mendapatkan informasi yang benar, seperti itu. Jadi memang yang sering kita temui itu seperti terjadi kayak mispersepsi atau miskonsepsi tentang seksual itu tadi ya, Dok ya. Iya. Terus kira-kira di mana awal salah persepsi atau miskonsepsi tentang seksual itu terjadi biasanya di mana? Yang pertama adalah di orang tua ya, dari keluarga ya. Nah, dari keluarga ini kadang tidak memberikan edukasi seksual yang sejak dini. Harusnya memang dari awal sebelum usia PAUD ya, untuk anak-anak itu harus mengetahui nih organ reproduksi mereka, setidaknya mengetahui cara menyebutkan yang benar. Kalau memang penis ya disebutkan penis, bukan yang disebutkan seperti apa burung, iya itu ya. Terus titit, apa lagi? Iya, kadang ada saya pernah dengar namanya itu yang agak gogogiok atau apa ya dan sebagainya. Kalau anak perempuan yang harusnya disebutkan sebagai vagina, tapi disebutkannya sebagai apa? Apa itu? Mungkin. Itu bebek, gitu ya. Jadi secara awal mengenalkan bahasa yang benar. Kalau penis di anak laki-laki, vagina di anak perempuan. Terus untuk mengajarkan kepada anak-anak mereka, yaitu tadi sebelum pendidikan untuk ke PAUD ya, usia-usia PAUD itu mungkin sekitar kurang 4 tahunan ya, mengetahui dan diajari supaya tahu apa yang boleh disentuh, apa yang tidak boleh disentuh untuk orang lain gitu ya, supaya itu menjaga, melindungi dirinya sendiri, setidaknya seperti itu. Lalu juga yang perlu diwaspadai ini masa pubertas anak. Jadi setidaknya menjalin kedekatan dengan anak supaya anak itu mau bercerita dekat sama orang tua. Oh, ini sudah menstruasi, mau cerita sama ibunya. Sudah waktunya pubertas di laki-laki seperti mimpi basah, mau bercerita kepada ayah atau ibunya, seperti itu. Jadi itu tadi dari keluarga sendiri ini kadang mengabaikan atau tidak memperhatikan pertumbuhan si anak. Gitu Mas Chandra. Iya, memang betul sekali dokter. Memang di masyarakat kita sendiri itu seperti saya tadi Kak menyebutkan salah satu organ reproduksi itu kayaknya kayak aneh gitu ya, masih risih gitu ya. Selain itu, kadang kita juga kan negara yang cukup religius ya. Kadang itu memang melalui nilai-nilai agama atau nilai moral itu sepertinya menjadi hal yang masih tabu. Kira-kira bagaimana ini pandangan dokter? Ya, jadi kalau dari segi agama juga menganggap tabu ini salah satunya mungkin menganggapnya bahwa kalau edukasi seksual itu justru kok diajarin sih caranya untuk berhubungan seksual, padahal kan tidak melulu untuk edukasi seksual itu hal yang dibicarakan tentang bagaimana hubungan seksual. Ada lagi yang menganggap kalau mendiskusikan tentang seksual itu adalah perbuatan yang dosa menyimpang dari nilai norma agama. Apalagi ya mungkin dianggapnya juga hal yang memang harusnya ditutupin, tidak untuk diutarakan karena menjadi suatu aib misalkan seperti itu. Kan itu nanti juga akhirnya merugikan kalau tidak segera untuk mendapatkan informasi yang benar. Nah, justru sebenarnya edukasi seksual ini tujuannya itu adalah untuk supaya ini informasi disampaikan dengan benar, tidak terjadi penyimpangan atau risiko yang tidak diinginkan dari seksual tersebut, misalkan seperti mungkin ini ya hamil di luar nikah, terjadinya abortus misalkan, atau penyakit menular seksual lah ini. Jadi
edukasi seksual mengajarkan memang dari awal pendidikan seperti kesehatan reproduksi dan seksualnya, supaya terhindar dari infeksi menular seksual, tidak melakukan hubungan seksual yang berisiko terhadap kehamilan yang tidak diinginkan atau sampai terjadi abortus yang akhirnya merugikan dari, ya sama-sama merugikan sih, tapi yang paling dirugikan adalah pihak wanita sebenarnya. Nah, dari situ harusnya memang ya nanti juga diimbangin sama nilai agama, karena salah satunya yang buat ngontrol kita adalah nilai-nilai agama. Seperti itu. Ya, saya setuju sekali karena memang masyarakat kita itu menganggap seks itu tidak perlu diajarkan karena yang pertama itu masih tabu. Kedua itu gak dianggap seks itu kan hal yang naluriah gitu ya. Naluriah berjalan dengan sendirinya ya, seperti kayak misalkan mohon maaf ini kayak seperti makhluk lain, contohnya binatang itu pun tidak diajari pun mereka bisa bereproduksi. Padahal ada nilai-nilai lain sebenarnya yang bisa kita masukkan dalam pendidikan edukasi seksual itu ya. Iya. Seperti halnya pendidikan tentang respon seksual pada pria, bagaimana sih terjadinya mekanisme ereksi misalkan, adanya desire atau kayak dorongan seksual dulu, fase excitement, fase ereksi, fase orgasme gitu, ejakulasi itu. Di perempuan juga seperti itu, ada fase desire atau ini ya dorongan seksual, ada excitement yang ada indikasi atau tanda ada lubrikasi vagina, cairan vagina, lalu bisa untuk dipenetrasi. Ya, waspada kalau untuk di wanita ini kan juga terjadinya banyak kasus tentang vaginismus yang belum banyak diketahui. Sebenarnya ada seperti ini ya, fenomena gunung es. Sebenarnya vaginismus itu kalau mau ditanyain, cari itu sebenarnya banyak. Tapi mereka itu tidak tahu harus kemana untuk saya ini bercerita kalau ada masalah seperti misalkan vaginismus, nyeri seksual. Nah, pada wanita ini juga perlu, namanya edukasi seksual ini perlu untuk wanita juga, karena itu tadi kalau memang ada vaginismus yang menjadi suatu diagnosis dari penyakit dalam seksual wanita, itu bisa ada terapinya gitu. Jadi kalau tahu ini kok aku ada ciri-ciri ke arah vaginismus, dia tahu harus kemana, harus bagaimana gitu. Jadi tidak ditutup-tutupin lagi, tapi untuk disampaikan, tapi terutama kepada ahlinya, dokter yang ahli, supaya dibantu gitu ya. Ya, ini tadi saya cukup menarik ini bahwa seperti yang dikatakan dokter tadi, bahwa ada proses-proses itu tadi ya, respon seksual itu tadi ya. Berarti selain dampak ke masyarakat, bahwa seperti mispersepsi tentang seksual ini juga akan berdampak pada diri kita sendiri. Contohnya tadi kayak ketika dari fase-fase seksual tadi, misalkan kalau pria dari desire tadi ya, dari rasa dorongan seksual, terus lawan jenisnya juga tadi. Kalau wanita mungkin timbul mulai lubrikasi cairan. Nah, itu akan jadi masalah sepertinya dokter, kalau memang masyarakat itu tidak tahu, awam ya, tidak tahu tentang pendidikan seks. Pokoknya kalau sudah ini pria ereksi mungkin langsung aja gitu ya, padahal itu akan menyebabkan masalah nantinya, sepertinya seperti itu ya. Jadi ya beberapa kasus juga ada yang memang bisa sebenarnya menjadi suatu menilai evaluasi diri ya, bahwa aku ini udah benar belum sih respon seksualnya. Sebenarnya bisa, atau misalkan ada masalah yang kita gali adalah masalah yang di poin mana, di titik mana. Misalkan ternyata masalahnya adalah di orgasmenya, misalkan di pria misalkan ereksinya tidak bisa optimal atau tidak mampu mempertahankan ereksi, sedangkan di wanita aku kok nggak bisa yang ngerasain orgasme, enaknya hubungan seksual itu aku tidak bisa merasakan. Jadi di mana toh yang disebut orgasme, bahkan yang seperti itu. Jadi pendidikan atau edukasi seksual salah satunya untuk mendapatkan informasi yang benar. Bagaimana mendapatkan yang itu tadi topik tentang seksual yang setidaknya ya memang harus yang benar. Gitu. Ini para pria patut Anda dengarkan ya,
bahwa Anda itu bukan untuk mencari kesenangan sendiri ya. Jadi Anda itu juga harus membuat senang pasangan Anda tentunya. Harus menikah dulu, Dai. Oh betul, itu harus menikah dulu ya. Jadi jangan sampai salah, Ya. harus menikah dulu seperti. Oke dokter, melihat dari kondisi yang ada di masyarakat terhadap miskonsepsi terhadap seks, saya akan sedikit menggali kepada dokter. Bagaimana pengalaman dokter ketika menangani pasien? Apakah mereka itu awalnya juga malu-malu mungkin waktu berkonsultasi ke dokter? Ya kita tahu lah, laki-laki itu ketika dia membicarakan soal kejantanan terhadap lawan jenisnya, dia seperti kayak kalau kejantanannya itu bermasalah kayak suatu aib atau malu yang sangat besar sekali. Bagaimana pengalaman dokter? Jadi kalau di andrologi, di poliandrologi sebenarnya bukan melulu kalau di andrologi itu nanti kalau pasien datang ke situ pasti masalah seksual. Sebenarnya enggak. Kan ada seperti program hamil buat suami, nah itu datang. Mikropenis anak juga ke andrologi, gitu ya. Kalau misalkan ada malu pasti, karena seorang pria itu kan sifatnya pengennya kan apa? Ini ya dominan, dianggap kuat, dominan, superior gitu ya. Tidak ada kalau ada masalah di seksualnya menjadi suatu aib, malu. Dan bahkan saking ditutupinnya nggak tahu harus kemana. Nah kalau sudah ada andrologi ini mereka mulai terbuka, mulai banyak yang datang untuk periksa karena mereka tahu berarti solusinya bisa didapatkan di salah satunya di andrologi RSUD Dr. Iska Tulungagung ini. Nah dari situ nanti kalaupun di terapi akan disesuaikan dengan sebabnya. Sebenarnya sebabnya ini digali dulu, apakah memang kalau di masalah seksualnya itu memang timbul dari dirinya sendiri atau dari ada komorbid penyakit penyertanya atau bahkan yang dari pasangan. Oh gitu, bisa juga dok? Iya, jadi dari anamnesis akan tergali dengan lengkap di situ. Nah, terapi-terapi akan disesuaikan. Misalkan seperti contohnya pasien yang mengalami ejakulasi dini misalkan. Nah dok, kalau misalkan itu digali lagi, dia serumah pandak sama istrinya misalkan. Misalkan LDRan, sudah berapa lama menikahnya kayak gitu ya. Ya ini salah satu aja yang kita gali, kita pengen ketahui dari pasien ini sebenarnya benang merahnya di mana. Itu salah satunya dari anamnesis tadi. Terapinya pun juga disesuaikan seperti apa. Apakah ada riwayat dulu sebelum nikah bagaimana? Apakah sering lihat film porno? Itu perlu untuk digali. Bagaimana riwayat kebiasaan masturbasinya? Apakah sampai terjadi adiksi? Atau bahkan saya ada pasien yang datang ya ketika dengan istri dia tidak bisa melakukan penetrasi, tapi kalau dengan melihat film porno atau PF itu baru bisa. Nah, seperti itu kan perlu untuk kita ajarin cara meluruskannya gimana. Oke. Baik, akan kita simpan dulu itu nanti tentang cerita keseringan onani. Iya, masturbasi itu nanti kita akan. Nah, dokter, saya mau bertanya ini. Mengapa kita harus berhenti menganggap diskusi tentang seks itu menjadi hal yang tabu, dokter? Kapan kita? Mengapa kita harus berhenti menganggap diskusi tentang seks itu dalam artian diskusi yang positif ya, itu menjadi suatu hal yang tabu untuk dibicarakan? Ya sebenarnya harusnya tidak tabu ya untuk dibicarakan selama memang tujuannya adalah untuk edukasi, edukasi yang benar. Ya. Kalau misalkan sampai dianggap tabu tadi kan menjadi suatu yang miskonsepsi tentang edukasi seksual itu sendiri. Jadi kita harus setidaknya ya diskusinya dengan yang ahli seperti itu. Jadi tidak yang mencari informasi sendiri terus dipakai-pakai sendiri, bahkan mungkin membentuk suatu kelompok sendiri yang akhirnya kayak suatu perkumpulan yang menyimpang akhirnya gitu loh. Salah satunya mungkin penyimpangan di orientasi seksualnya misalkan, itu kan juga menjadi suatu yang
banyak dibicarakan saat ini. Jadi ya itu tadi, kita mulai dari edukasi di awal untuk anak-anak kita supaya tadi tahu untuk ini ya pendidikan seksualnya sejak dini, supaya tadi tidak terjadi penyimpangan seksual ataupun di orientasi seksualnya di masa depan. Oh iya dokter, ada nggak sih dok, misalkan pasien dokter yang datang itu, kalau kita tahu kalau yang kasus kayak mikropenis tadi pasti anak kecil ya, anak kecil kebanyakan. Ada nggak sih yang kira-kira orang yang misalkan sudah berumur lah, remaja atau menginjak dewasa, tapi dia misalkan belum menikah gitu ya, berkonsultasi dengan terkait kejantanannya gitu? Pernah ada? Banyak ternyata dokter ya. Iya, belum nikah memang dia tujuannya memang persiapan menikah. Kemarin baru saja memang ada yang ternyata setelah diperiksa nih baru tahu memang di andrologi ada pemeriksaan yang ke organ genitalnya ya, sehingga memang kita detail untuk periksa. Salah satunya adalah testisnya ternyata hanya satu. Oh, testisnya. Dan itu sebenarnya dari kecil sebenarnya udah diketahui, tapi orang tua tidak tahu harus kemana, atau mungkin memang dulu tidak ada spesialis andrologi. Lah, mulai sekarang sudah tahu ada spesialis andrologi. Setidaknya memang edukasi awal kalau ada bayi baru lahir, memang ditentukan dulu ya seksnya atau kelaminnya laki-laki atau perempuan. Kalau misalkan masih ambigu, masih bingung ini antara kelaminnya laki-laki atau perempuan, segera dibawa ke dokter. Yang pertama, kalau anaknya bayinya laki-laki misalkan, harus dipastikan ada penisnya, terus lubang kencingnya ada di depan. Tengah gitu ya, bukan di bawah batang penis loh, di depan ujung tengah gitu ya. Lalu ada 2 testis di dalam skrotum atau di dalam kantongnya, harus turun ke dalam kantong. Kalau misalkan nggak turun dok, cuma 1 misalkan, ya segera datang ke dokter andrologi misalkan untuk dibantu, misalkan nanti ada terapi hormonal bila diperlukan. Segera, setidaknya 6 bulan sampai 1 tahun itu kita harus segera untuk diperiksa supaya dapat terapi yang tepat. Nanti kalau misalkan dalam terapinya ternyata belum berhasil, baru namanya terapi bedah. Nah, nanti dengan spesialis bedah akan diturunkan si testis kalau memang masih ada di area inguinal atau area ini ya, selangkangan misalkan, atau masih di dalam perut bayi misalkan, atau anak-anak yang kurang dari 1 tahun, itu segera diturunkan agar nanti untuk masa depannya itu tidak terkendala dengan kesuburan. Karena perlu diingat bahwa testis itu adalah gambaran pabrik sperma. Itu yang pertama. Yang kedua adalah untuk proses tempat pembentukan testosteron yang urgent bagi seorang pria. Nah, kalau mulai dari awal, dari dini disiapkan juga untuk tahu tadi ya, letaknya sudah ada di dalam testisnya ada di dalam skrotum dengan 2 testis tadi, itu menjadi awal menjaga daripada kesuburan anak di masa depan. Gitu. Jadi nggak melulu masalah penis tok. Iya, baik. Gitu. Dokter, ini tadi kalau saya dengar dari cerita dokter itu tadi testis kan berhubungan sama kesuburan. Apakah itu juga bisa mempengaruhi misalkan hasrat, dokter? Ya, jadi kalau hasrat gairah seksual itu kan tergantung dari testosteron. Iya. Nah, kalau misalkan nih testisnya hanya 1 misalkan ya, artinya apa? Artinya pabriknya tempat pabrik itu, pabriknya itu tempat produksinya kan berarti tinggal 1. Ya. Otomatis produksinya juga akan lebih sedikit dibandingin kalau dengan 2 testis misalkan seperti itu. Jadi testosteron tadi juga akan mempengaruhi di gairah seksual, terus produksi sperma dan ereksi. Nah, kemampuan ereksi itu. Oh ya dokter, kira-kira ada nggak sih pengaruh dari menonton kayak video-video porno terhadap kehidupan seks seseorang untuk setelah menikah? Iya, untuk setelah menikah. Boleh nanti diceritakan yang belum menikah itu juga. Sebenarnya tidak heran dan tidak
menjadi suatu yang perlu ditutupin ya kalau memang mulai fase pubertas itu keinginan seksual untuk mengetahui seksual itu lebih tinggi, bahkan kadang tanpa mencari udah muncul nih secara tiba-tiba ada di HP atau mungkin laptop atau mungkin dari teman. Nah, ternyata seperti ini ya, film porno misalkan seperti itu. Terus akhirnya menjadi suatu hal yang dijadikan media saat nyun sewu seksual mandiri atau masturbasi atau onani. Itu akhirnya kalau tidak bisa dikontrol ya, tidak bisa dikontrol itu artinya apa? Dia tidak mampu self control. Harusnya memang harusnya belajar, harusnya bekerja ya bekerja, tapi itu terus mempengaruhi aktivitas jadi dokter ya. Aktivitas yang produktif tadi. Itu yang namanya adiksi tadi, itu pastinya juga akan merugikan. Yang itu yang nggak boleh. Jadi tapi sebenarnya kalau ditanyain sebenarnya bolehnya masturbasi atau onani itu berapa kali sih dok? Misalkan ditanya seperti itu, sampai saat ini pun tidak ada konsensus yang mengatur kalau untuk di onani atau masturbasi ini. Yang ada adalah kalau untuk saran di program hamil ya, untuk seksual atau hubungan seksual suami istri saat program hamil ini ya, 2-3 kali dalam seminggu di masa subur istri kan seperti itu. Tapi kalau untuk yang khusus di onani atau masturbasi belum ada konsensusnya. Ya itu tadi yang perlu diwaspadai, intinya jangan sampai ada adiksi. Yang mengganggu di kegiatan sehari-hari atau aktivitas yang produktif untuk dirinya gitu. Jadi menonton film porno itu memang bukan rahasia umum lagi ya, seperti yang dikatakan salah satu bapak. Saya sukanya menonton film porno. Itu tadi ya yang lalu-lalu itu. Terus kira-kira masalah apa dok yang akan terjadi ketika kita itu sulit mengungkapkan atau membicarakan tentang masalah seks nih? Contohnya misalkan saya sebenarnya punya, misalkan ini ya, saya punya kayak masalah tentang mungkin contohnya gairah yang kurang, apa itu kira-kira pengaruhnya apa sih dari kepada manusia itu sendiri? Kalau misalkan memang perlu digali ya sebabnya, ya memang perlu untuk kita itu pemeriksaan lab yang namanya hormon testosteron. Hormon testosteronnya ada masalah apa enggak gitu ya. Digali lagi pemeriksaan lab yang lain, apakah ada terkaitnya sama komorbid, ada enggak diabetes, apakah ada obesitas misalkan. Itu kan nanti mengganggu di hormonalnya dicari dulu, ada enggak tanda-tanda memang yang namanya hipogonadisme atau penurunan daripada hormon testosteron ini. Kalau ada ya diterapi, boleh nanti diterapinya di andrologi, bisa. Kalau mempengaruhi ke kehidupan jelas, karena testosteron itu hampir menjadi yang hormon utama yang diperlukan pria untuk kinerja tubuh, otak, tulang, sel darah merah. Kalau untuk direproduksi ya sperma, ereksi, libido tadi lah. Kalau kurang akhirnya ke kinerja sehari-hari ya, jadi nggak semangat, saya stres ya, uring-uringan itu ya, mood swing gitu kan juga merugikan akhirnya. Betul. Nah, banyak yang misalkan sudah berhasil terapi, namanya juga memang tujuannya untuk quality of life, kualitas hidup. Akhirnya wajahnya lebih ceria kalau sudah diterapi, lebih semangat dalam bekerja, seperti itu, lebih produktif lagi. Dengarkan itu para laki-laki, quality of life. Quality of life. Your sexuality is not a problem. Jadi masalah itu sebenarnya bisa diselesaikan. Jadi kalian jangan takut untuk membicarakannya atau berkonsultasi kepada orang yang tepat. Orang yang tepat dalam ini adalah memang orang yang mempunyai ilmunya di bidang medis. Contohnya dokter cinta ini. Tadi kita sudah bicara tentang pengaruh terhadap diri kita sendiri.
Jadi sebenarnya pengetahuan dan diskusi tentang seks itu bisa dibilang menjadi cara kita untuk mengenal diri kita sendiri menjadi lebih baik ya dok ya. Iya, contohnya cara mengenali juga. Kalau untuk di wanita perlu banget. Iya. Karena setidaknya titik sensitifnya bisa untuk nantinya kalau sudah menikah. Oh iya. Kalau sudah menikah bisa disampaikan ke suami, sehingga ketika berhubungan seksual itu tidak hanya suami aja yang bisa merasakan orgasme atau kenikmatan seksual, tapi juga bisa dibantu istrinya, bisa bantu istrinya. Karena itu tadi dari awal untuk mapping itu ya mapping mengetahui tempat-tempat sensitif gitu ya deh. Baru nanti bisa untuk disampaikan. Kalau kita nggak tahu, kita sendiri nggak tahu bagaimana cara menyampaikan. Kalau kita mulai dari awal tidak belajar untuk mengetahui bagaimana nanti kita menyampaikan ke suami kita. Kalau misalkan sudah tahu nih titik-titiknya disampaikan ke suami, harapannya memang bisa dibantu suami. Jadi nanti akhirnya itu hubungan seksual yang saling memuaskan bisa tercapai. Jadi bisa dibilang berhubungan itu tidak melulu tentang penetrasi ya dok? Ya, tidak melulu tentang penetrasi. Jadi tetap untuk, kan ada fasenya tadi respon seksualnya pada di puncaknya atau orgasmenya itu kan juga dimiliki wanita, bisa dimiliki pria. Memang sayangnya untuk wanita ini kan sulit untuk dapat, hampir mungkin lebih dari 80% kan sulit didapat wanita. Tapi kalau sudah bisa dapat, bisa yang namanya multi orgasme. Tidak hanya sekali. Kalau pria kan sekali ya. Kalau pria sekali sudah selesai ya. Kalau wanita itu bisa berkali-kali dalam satu siklus berhubungan. Dalam satu siklus. Kalau pria setelah nanti ejakulasi ada fase seperti relaksasi, baru mulai lagi awal. Gitu. Oh iya dokter. Kita kalau membicarakan tentang seks itu nggak afdol kalau tidak berbicara tentang, saya ini penasaran sih. Kira-kira nih, kita orang Indonesia itu mempunyai ukuran penis itu rata-rata berapa dokter? Normalnya ya normal, kita bicara normal ya. Ini apa? Sesuai ras loh. Sesuai ras ya, ras Asia lah. Iya ya. Jadi ada ras Asia, Eropa, Afrika ada. Tetapi kita pakai patokan yang ras Asia. Untuk pria setidaknya normal itu adalah di 9 sampai 15 cm. Kalau sudah mencapai itu ya udah, tapi kalau lebih ya nggak masalah. Itu makanya perlu sejak awal sebenarnya kalau untuk di masa pubertas umur 14 itu 13-14 setidaknya tahu panjangnya udah mencapai setidaknya di lebih dari 10 cm lebih aman. Gitu. Pokoknya lebih dari 10 cm itu sudah aman dok ya, sudah memasuki ukuran-ukuran normal rata-rata. Kalau misalkan pria Indonesia didapatkan kok lebih ya udah nggak apa-apa. Itu adalah sebuah anugerah. Ya. Tapi jangan senang dulu ya. Nanti ukuran itu juga katanya ini dokter, katanya ukuran itu tidak juga menentukan kenikmatan. Apakah benar ini dokter? Ukuran bukan segalanya. Ukuran bukan segalanya. Ukuran bukan segalanya loh ya. Iya betul. Jadi kalau untuk di pria memang yang perlu diperhatikan, yang dititik beratkan justru di kualitas ereksinya. Keras ereksi dan mampu mempertahankannya. Tuh. Terus kalau di pria juga kesuburannya spermanya. Jadi nggak melulu kalau misalkan di ereksinya, keras ereksinya, tapi ternyata spermanya berkurang atau spermanya ada masalah, gangguan di kesuburan sperma, ya diterapi. Tuh. Dokter, ini bicara tadi soal masalah kekerasan ereksi, ini di depan kita ini alat apa sih dokter? Saya kok penasaran ini ya, ini apa ya, kok batang-batang gini ya. Itu skuisinya di andrologi. Skuisinya di andrologi. Jadi ada nih sebenarnya tools atau alat yang fungsinya memang untuk menilai tingkat kekerasan ereksi. Tingkat kekerasan ereksi itu ada dibagi 4 derajat. Derajat 1 coba untuk dipencet. Saya pencet. Itu adalah apa? Ini apa ya? Lunak ya. Lunak seperti
tahu ya. Nah, Ya, seperti tahu itu ini. derajat 1 hanya mengembang saja, tapi tidak ada keras-kerasnya. Keras-kerasnya. Jadi Iya, iya. untuk penetrasi dia tidak akan mampu. Coba kedua. Derajat kedua itu coba dipencet. Nah, itu mulai lebih keras. Oh, iya. Tapi Mulai lebih memang tetap juga belum untuk mampu penetrasi. Oke. Jadi kalau mau dianalogikan seperti mencet pisang tapi sudah ada dikelupas itu ya, ya pisang dokter. yang kulitnya udah Oke, dikupas. oke. Nah kalau tiga Ini coba coba. pencet. Wah, ini sudah lumayan ini. Jadi memang sudah cukup keras untuk penetrasi, tapi memang tidak sepenuhnya keras. Ya, kalau untuk penetrasi sudah oke, bisa, tapi sepenuhnya tidak sepenuhnya keras gitu. Minimal 3 itu Minimal untuk 3 bisa ini ya. penetrasi. Jadi analoginya seperti pisang yang masih ada kulitnya. Oke. Ini pisangnya bukan pisang buat direbus, pisang rebus bukan loh ya. Oh iya, ini bukan pisang yang sudah mateng sekali ya. Nah, ini agak mentah-mentah dikit loh. Kalau sudah mateng itu dipencet gini, Mak, klenyek gitu. Oke. Yang terakhir ini, Dok. Yang ini terakhir ini 4 itu yang optimal. yang Jadi, yang paling oke. iya, sepenuhnya keras dan memang optimal dalam mencapai kekerasan ereksi. Kekerasan ereksi. Jadi analoginya seperti mencet mentimun mentah. Nah, di garis bawahi mentimun mentah. Mentimun mentah ya, Bukan pemirsa. mentimun rebus. Nah, Iya, kalau mentimun rebus nanti gandengannya adalah sambal pecel ini nanti. Mendoyo. Ini kalau kalian penasaran pengen mencet ini datang ke Poliandrologi Rumah Sakit Dr. Rizka. Nanti berkonsultasi dengan dokter Cinta. Cek inilah tingkat kekerasan kalian ini sudah kerasa belum? Gimana? Mas Chandra yang mana? Oh. Nanti saya ke sana langsung aja dokter ya. Oke, baik. Setelah panjang lebar kita membicarakan seks yang tabu, rasanya tidak lengkap kalau kita tidak membicarakan mungkin yang disebut mitos-mitos seks, dokter. Banyak ya. Iya, banyak sekali ya mitos seks itu ya. Ini saya akan memberi sedikit pertanyaan beberapa. Ini dokter jawab ya. Ini ada mitos atau fakta tentang seks itu. Oke. Yang pertama adalah laki-laki selalu memiliki dorongan seks yang lebih tinggi daripada perempuan. Di situ pertanyaannya ada selalu ya. Iya. Nah, berarti mitos karena tidak selalu. Oke. Jadi pria memang hormon testosteronnya itu kan lebih tinggi. Memang lebih tinggi, bahkan bisa dikatakan mungkin 20 kali lebih besar daripada wanita. Namun juga ada wanita yang memang libidonya juga tinggi terkait sama memang testosteronnya tadi. Jadi tidak selalu bahwa kalau untuk gairah seksual itu memang pria yang lebih selalu lebih tinggi daripada wanita ya. Karena di wanita pun sendiri kan juga punya hormon testosteron. Jadi tidak selalu loh ya. Tidak selalu. Oke. Jadi itu mitos. Jadi mitos kalau laki-laki mempunyai dorongan seksual yang lebih tinggi dari wanita. Selalu ya. Kata-katanya selalu. Oke. Yang kedua, ukuran penis menentukan kenikmatan seksual. Ini mitos tadi sudah dijawab ya, sudah kita bahas. Mitos lo ya. Mitos ya, bahwa yang terpenting adalah kualitas keras ereksinya, mampu mempertahankan keras ereksinya sesuai dengan yang diinginkan. Iya. Terus iya dok, kalau sudah keras kan harusnya tahan lama. Ini yang belum saya tanyakan tadi. Kalau sudah keras pasti tahan lama. Kira-kira ini dokter, normalnya berapa sih durasi seseorang itu berhubungan? Jadi kalau ada beberapa jurnal yang menyebutkan itu ini foreplay nggak dihitung loh ya. Iya. Jadi mulai dari penetrasi sampai ejakulasi ya. Kurang lebih adalah di atas 7 menit atau rata-rata mungkin di 10 sampai 15 menit. Nah, tapi namanya kepuasan seksual itu tidak hanya dari pihak pria Pria, iya. Pasangannya wanita atau istri ini juga
bagaimana, ditanyai bagaimana kalau misalkan si suami tadi udah merasa puas, istrinya udah apa belum. Oh, jadi harus ditanyai itu. Kalau Sudah misalkan belum? istrinya, misalkan istrinya, kok cepet banget sih, misalkan Iya. seperti itu. Padahal suaminya sudah merasakan sudah bisa ngontrol, Iya. sudah bisa puas nih. Tapi dari istri kok belum, lah nanti menjadi suatu problem. Wah, kan. itu bisa jadi masalah itu nanti ya. Konsultasikan ke Iya, andrologi. nanti kalau yang Anda mengalami tanda-tanda seperti itu ya jangan dibiarkan terlalu Nah, lama. makanya penting sekali komunikasi seksual itu penting banget. Itulah pentingnya ya. Iya, supaya apa? Terjadinya ini sama-sama dapat Iya. orgasme, sama-sama dapat menikmati untuk seksualnya. Tidak hanya salah satu atau mungkin para istri yang melakukan hubungan seksual itu hanya sebatas kewajiban. Kewajiban. saja. Jadi istilahnya itu saling Ya, melengkapi. karena ya. memang dua arah toh. Iya, Nggak harus. cuma searah. Iya, dua arah ya seperti outfit kita hari Nah. ini, hitam dan putih, yin dan yang. Itu keseimbangan alam. Oke. Selanjutnya adalah onani pada remaja wajar, tetapi pada laki-laki dewasa berbahaya karena dapat menyebabkan kemandulan, rambut rontok, dan lutut keropos. Mitos. Mitos ya dokter ya. Nah itu tadi onani yang seberapa Oh, sering, nah itu tadi. Jadi kalau sampai yang mengganggu Aktivitas, aktivitas, mengganggu gitu. produktivitas kinerja sehari-hari, otomatis kan ya akhirnya ya menjadi suatu yang kurang bermanfaat, tidak bermanfaat. Nah sebenarnya dari sisi medis sendiri seksual mandiri ya, Iya. onani, masturbasi, apalagi namanya itu sebenarnya juga ada manfaatnya. Kalau mau diambil manfaatnya yang positif saja. Selain itu, beberapa yang sering dikonsultasikan ke Iya. andrologi ini terkait sama hubungan seksual yang hubungan seksual bebas itu. di luar nikah. Itu sebenarnya kalaupun mau pilih onani daripada seks bebas, karena Lebih aman itu ya? resikonya, iya, lebih aman, tidak beresiko infeksi menular seksual atau HIV, kehamilan yang tidak diinginkan ya toh. Iya. Main sendiri lebih aman lah. Tapi kalau itu mainnya yang sewajarnya. Yang sewajarnya, jangan tiap hari. Itu teman-teman saya yang biasanya dulu dibully itu, dengkul kamu itu kopong, keropos itu ya. Belum tentu kamu sering onani ya ternyata ya. Ini sudah Iya. saya pastikan ke ahlinya ini ya. Oke. Kemudian selanjutnya, laki-laki yang berbulu dada tebal atau yang berbulu lebat itu lebih hebat dalam hubungan seksual. Mitos. Mitos dokter? Iya. Jadi memang pertumbuhan rambut itu dipengaruhi yang namanya testosteron tadi ya. Pada ras-ras tertentu Iya. memang ada yang lebih lebat memang. Namun itu juga tidak menjadi suatu patokan ya, bahwa itu nanti menjadi suatu tanda bahwa gairah seksualnya tinggi, seksualnya selalu prima, Selalu enggak prima, selalu iya. itu. Kembali lagi nanti kita konfirmnya sama hormon testosteronnya. Hormon testosteron. Memang kalau untuk laki-laki kan normalnya adalah setidaknya setidaknya adalah ideal di atas 600 sampai 1200-an lah gitu. Tapi kalau misalkan di bawah ya bisa aja ada suatu masalah, entah itu dalam hal desire, dorongan seksual atau gairah seksualnya, atau mungkin masalah di ereksinya, atau masalah di sperma seperti itu. Oke, selanjutnya ini pertanyaan ini bagi bapak-bapak. Biasanya kalau KB itu kan cenderung kepada ibu-ibu, wanita dokter ya. Ini ada pertanyaan bahwa laki-laki yang telah di vasektomi atau itu akan kehilangan dorongan seksualnya. Fakta atau mitos? Sebenarnya itu adalah mitos. Iya. Karena vasektomi itu adalah KB mantap ya. Iya. Memang untuk pria. Namanya KB mantap pria. Sebenarnya yang dipotong atau yang diikat lalu dipotong itu adalah vas deferensnya, saluran spermanya. Hanya saluran spermanya, bukan yang seperti dikastrasi diambil testisnya kan enggak. Iya.
Jadi testis tetap berproduksi, tetap berfungsi untuk produksi sperma, untuk produksi testosteron. Yang dihambat jalannya itu adalah hanya spermanya aja. Tuh, jadi nggak mempengaruhi. Tapi banyak yang mungkin karena memang edukasinya belum kurang ada atau kurang, akhirnya dalam psikologis, dalam pikirannya itu ya nganggapnya seperti itu. Apa yang kamu pikirkan itu yang terjadi kan. Tapi memang mekanisme seperti itu hanya menghambat di jalannya sperma aja. Iya dokter, ini tadi terkait sama vasektomi itu tadi kan yang diikat adalah vas deferensnya saluran spermanya itu ya. Itu berpengaruh nggak dokter pada tetap bisa ejakulasi atau enggak? Tetap. Oh ya. Jadi kalau cairan mani itu yang memproduksi kan kelenjar-kelenjar aksesoris pria. Jadi yang punya aksesoris bukan perempuan aja loh. Jadi pria punya kelenjar aksesoris yang ada bulbo uretralis, ada vesikula seminalis, ada prostat ya. Itu semua menghasilkan atau mensekresi yang namanya cairan. Nah, itu yang menjadi cairan mani. Cairan mani tetap bisa dikeluarkan, tapi tidak ada mengandung isinya sperma karena spermanya sudah dihambat untuk keluar. Nah, terus spermanya kemana, Dok? Kemana, Dok? Akan diserap oleh tubuh. Oh, diserap utuh kembali ya. Berarti itu tidak terbuang ya. Jadi sistem tubuh kita itu sudah sedemikian rupa dirancang untuk mengatasi masalah tersebut sebenarnya. Oke. Ini ada lagi. Penuaan dapat melemahkan kekuatan ereksi. Betul itu, fakta itu. Fakta ya dokter ya? Iya. Jadi penuaan ini terkait sama bertambahnya usia, betul. Aging ya, proses aging. Itu bisa mulai terlihat nyata itu mulai 40 tahun ke atas. Terkait sama hormon testosteron yang sudah mulai menurun setiap tahunnya akan bertambah akan turun per tahunnya itu 1% itu mulai turun. Akhirnya hormon testosteron yang rendah tadi akan menyebabkan itu tadi kinerja tubuh juga mulai turun. Gairah seksual turun, ereksi juga kurang optimal, penyakit-penyakit metabolik sudah mulai banyak. Metabolik itu seperti diabetes, ada masalah kolesterol, ada masalah di tensi darah dan lain-lainnya itu sudah mulai nanti naik banyak karena hormon testosteronnya ini rendah. Kaitannya sama itu ya. Jadi kaitannya sama hormon testosteronnya yang sudah mulai ada penurunan secara signifikan seiring dengan bertambahnya usia. Karena penuaan itu tadi ya, proses metabolisme tubuh sendiri. Oke, selanjutnya obat kuat bisa sebabkan kematian pada penggunanya. Iya, bisa. Tapi ini ya sebenarnya obat kuat yang dipakai oleh seorang pria dan akhirnya itu menyebabkan kematian. Coba kalau ada berita-berita itu kalau dievaluasi dia meninggalnya sama pasangan resmi apa enggak? Biasanya tidak. Nah itu karena kinerja jantungnya kan lebih tinggi. Dan dosis yang dipakai mungkin tidak sesuai atau mungkin berkali-kali lipat. Akhirnya menyebabkan tadi atau memang di awal pasiennya nggak tahu nih kalau dia punya penyakit jantung misalkan beli di luar misalkan beli bebas di luar tapi tidak diskusikan tentang dosis. Akhirnya berdampak pada ke jantung. Seperti itu. Jadi obat kuat itu aman jika dalam pengawasan dokter atau dokter yang mengerti tentang dosis-dosis setiap orang. Karena bisa aja yang di luar itu dosisnya bahkan 300 kali lipat. Jadi kalau misalkan ada jamu X bisa bikin strong. Atau kopi X. Oh, saya peminum kopi, Dok. Tapi kan kopi yang bagaimana? Itu kan ada yang, Dok, saya minum kopi atau minum jamu ini kok ereksinya kok oke. Waspada, ada campuran obat-obat yang diberikan di dalamnya. Karena memang khas sekali kalau untuk membantu perbaikan ereksi ini obatnya ada memang. Jadi yang diperhatikan adalah dosisnya yang aman, tentunya akan diberikan di dokter andrologi.
Oke, Oke. ini selanjutnya adalah olahraga membuat pria semakin kuat dan perkasa. Oke. Ya betul ya. Fakta ya dok ya. Iya. Iya, jadi olahraga itu kaitannya sama ini ya, memicu jantung Jantung untuk dia untuk bekerja dengan bekerja. optimal. Nah, dari situ akhirnya peredaran darah juga Lancar. Ya. metabolisme juga lancar, hormon-hormon kerjanya juga Terjaga. stabil, terjaga. Akhirnya juga kembali lagi ke sistem tubuh pada umumnya yang dikaitkan sama apa? Untuk seksual. Iya, untuk seksual. Untuk seksual, kalau misal olahraga ini bisa dipilih misalnya seperti Kegel exercise, pria kan Kegel. ada. Oh iya iya. Boleh, itu sebagai dasar untuk membantu memperkuat otot dasar panggul. panggul. Akhirnya membantu diereksi dan kontrol ejakulasi. Klasik. Salah satunya itu. Latihannya pilih yang gerakan-gerakan simple tapi yang konsisten, itu yang diperlukan. Konsistennya itu yang susah. Konsistennya itu betul, itu yang konsisten itu yang membuat susah. Oh ini ya, juga tanya sedikit lagi dokter, terkait sama olahraga ini ya. Ada memang beberapa olahraga itu saya pernah dengar dari teman saya. Kebetulan dia aktif gym, tapi menggunakan obat-obatan seperti kayak testosteron itu, Nah, obat-obat itu. hati-hati ya. Nah itu dampaknya apa dokter? Oke. Karena saya pernah dengar, pernah sambati bahwa saya tidak ada gairah gitu loh Ya, ketika mengkonsumsi itu. Memang badannya bagus tapi Oke. kan kayak bertolak belakang. Jadi gitu. sebenarnya gini, kalau untuk pemberian hormon testosteron, namanya sulih hormon testosteron atau TRT ya, testosteron replacement therapy, itu memang di andrologi diberikan untuk sesuai indikasi jika testosteronnya belum optimal di rata-rata optimalnya ya. Nah, ini ada memang diperlukan dalam terapi-terapi yang fungsinya kombinasi untuk seperti orang dengan pasien dengan disfungsi ereksi misalkan, gairah seksual yang turun misalkan. Namun hormon testosteron yang dari luar, yang sulih hormon testosteron ini atau yang sejenisnya ada steroid misalkan, steroid itu menjadi kontraindikasi. Berarti apa? Tidak boleh diberikan ya kepada orang-orang yang masih ingin punya anak. Artinya apa? Dia masih perlu spermanya untuk membuahi atau menghamili istri. Membuahi sel telur istri, menghamili istri. Nah, karena kalau yang testosteron dari luar yang diberikan sintetik ya, seperti tadi TRT, testosteron replacement therapy, sulih hormon testosteron, itu nanti menjadikan si testis malas memproduksi testosteron alami. Nah, sehingga karena testosteron sudah diberikan dari luar, jadi testisnya males untuk berproduksi sendiri secara alami untuk menghasilkan testosteron. Yang ini yang diwaspadai, spermanya akan mengalami gangguan, terutama dalam hal jumlah, lebih sedikit nanti spermanya. Nah, ini pastinya akan mengganggu program hamil kalau masih pengen punya anak. Tapi kalau tidak pengen punya anak, ya monggo silakan, tapi sesuai indikasi. Evaluasi hormon testosteronnya, evaluasi bagaimana prostatnya, bagaimana kekentalan darahnya, dan masih banyak lain yang perlu dievaluasi. Karena kalaupun memang perlu ada dosis yang aman yang diberikan gitu. Oke. Ya, sudah cukup panjang lebar kali ini. Silakan dokter diminum dulu ini. Kayaknya ini tadi pembicaraan kita memang sangat asik sekali. Baik permisa, seks memang seringkali dianggap tabu oleh sebagian besar orang sehingga tak layak didiskusikan. Faktanya, seks adalah kebutuhan dasar manusia yang sifatnya adalah naluriah. Oleh karena itu, seks akan selalu dekat dengan kehidupan sehingga layak untuk diperbincangkan agar tidak menyimpang dan berakibat fatal seperti penyakit seksual menular dan kehamilan yang tidak direncanakan. Dokter Cinta, terima kasih penjelasan yang memberikan gambaran baik menurut saya
dan masyarakat berhak mendapatkan edukasi yang berkualitas ini. Pemirsa, itu tadi adalah diskusi saya dengan dokter spesialis andrologi, Dr. Cinta Ayu Abutari, spesialis andrologi. Para pria, penting sekali Anda berkonsultasi kepada ahli. Jangan sampai masalah kejantananmu kamu biarkan berlarut-larut. Di dalam tubuh yang kuat dan sehat terdapat jiwa yang sehat pula. Sampai jumpa, saya Ketut Chandra, saya ucapkan terima kasih.